Perubahan tubuh Alyssa Subandono beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian publik. Tubuh kurus istri Dude Harlino itu dianggap warganet terlihat lebih tua daripada usianya. Tak ayal, ragam spekulasi liar pun bermunculan di lini masa terkait perubahan tubuh Alyssa yang kurus kering. Bahkan ada beberapa orang yang tak bertanggung jawab mengedit wanita yang karib disapa Ica itu tengah sakit keras dan terbaring di sebuah rumah sakit. Dan kemarin saat tim Gospel temui di sela-sela acara, Ica yang ditemani oleh suami Dude Harlino membantah kabar tersebut. Bahkan Ica menyebut jika cuplikan gambar dirinya itu merupakan saat sebuah lakon saat ia beradegan sakit di sebuah sinetron. Bisa dilihat, Ica memang terlihat kurus dan wajahnya tirus, namun tak seperti beberapa waktu lalu. Bahkan ibu dua orang anak itu jauh lebih segar. Jadi itu sama sekali tidak benar ya, bahwa alhamdulillah sampai hari ini Ica sehat. Betul. Kami memang banyak hal yang lucu-lucu lah begitu ya. Yang lucu kadang juga gambarnya diambil dari adegan sinetron gitu kan. Jadi pas kita kayaknya ini kemarin di sinetron lagi tayang deh gitu. Terus bahkan ada juga mungkin yang gambarnya bukan gambar kita gitu ya. Jadi kalau boleh kami simpulkan, ini kreativitas orang-orang yang kreatif tapi mungkin penempatannya salah gitu ya. Tapi so far sih sampai hari ini sudah banyak teman-teman juga yang sudah tahu gitu bahwa itu memang tidak benar. Bahkan teman-teman pers juga sudah tahu itu ya. Jadi insya Allah sih yang tidak benar itu pelan-pelan juga pasti akan terbukti lah begitu. Sebenarnya sih enggak dia, tapi gini, memang kita beberapa tahun terakhir terlebih ketika Covid kemarin ya, itu kan memang yang namanya kesehatan langsung menjadi topik nomor 1 gitu untuk kita semua. Dan dari situlah kita merasa kayaknya kita memang harus hidup lebih sehat gitu. Jadi misalkan mulai dari pilihan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, terus juga minumannya, terus juga olahraga. Karena kan kalau misalkan kita hanya mungkin makan saja, minum saja, tapi tidak ada olahraga yang teratur dilakukan juga, nggak lengkap gitu kayaknya. Sementara dokter pun juga menyarankan bahwa semua tuh harus seimbang gitu. Jadi kita mencoba untuk menerapkan hidup yang lebih sehat gitu. Baik Dude maupun Ica terlihat santai menanggapi berita hoax tersebut. Bahkan ia hanya tersenyum seraya membuktikan jika Ica dalam kondisi baik secara fisik. Dude seperti menganggap angin lalu ihwal berita miring yang menghampiri istri tercintanya. Lantas benarkah saat berita itu menyebar, anak-anak Ica sempat mengetahui? Iya, mereka enggak. Anak-anak sih anak-anak itu penggunaan gadget pun kita cukup batasin sebenarnya ya. Jadi karena mereka biar fokusnya lebih banyak misalnya aktivitas fisik gitu. Saya lebih suka tuh anak-anak ya main bola di luar gitu ya. Ketimbang cuma dia sibuk sama main game online aja segala macam gitu. Jadi ya kita berusaha sebaik mungkin lah. Begini ya, penggunaan gadget pada anak tuh nggak bisa dihindari. Apalagi masa pandemi kemarin kan sekolah online kan pakai gadget semua kan. Nah, juga mereka ngeliat kita kan memegang gadget gitu. Betul, dan ada tugas-tugas juga yang harus disubmit itu lewat gadget. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana orang tua mengawasi apa saja yang dipegang oleh anak, apa yang dia lihat, apa yang dikerjakan. Karena memang ada hal-hal yang kita bisa kecolongan juga sebenarnya. Karena dari internet itu banyak sekali hal-hal yang mungkin belum saatnya buat anak-anak lihat gitu ya. Jadi kita berusaha mengawasi sebaik mungkin. Bahkan kalau perlu kan di dalam beberapa aplikasi itu ada yang dikunci oleh orang tua gitu ya. Nah, cuma kita yang bisa mengakses dengan password tertentu gitu. Nah, itu coba kita bisa terapkan sebenarnya. Di tempat terpisah, Roy Kiyoshi yang sempat divonis memiliki waktu hidup hanya 2 tahun lantaran mengalami pembengkakan jantung atau kardiomiopati, kini seperti tak merasakan apa-apa. Pria yang memiliki indera keenam itu tampak bugar seolah tak pernah menderita sakit apapun. Diagnosa dokter itu tentu saja sempat membuat mental pria yang karib disapa Dede itu drop. Hingga akhirnya ia memilih untuk mengganti dokter hingga beberapa kali. Setelah menemukan dokter yang tepat, kondisi Roy jauh lebih baik meski harus tetap mengkonsumsi obat dipadu dengan herbal Cina. Kemarin sempat didiagnosa mengidap kardiomiopati, pembuluh darah.
bengkak dan gagal jantung. Tapi sekarang alhamdulillah makin ke sini sekarang udah nggak pernah ngalami sakit atau ya sesuatu yang serius gitu sekarang. Jadi aku mengalami perbaikan yang sangat cukup drastis menurut aku ya. Dengan berkunjung ke dokter, minum obat ramuan herbal itu juga membantu sih sebenarnya. Perubahan pola makan iya, perubahan pola tidur juga iya, dan juga tetap konsisten gitu ke dokter gitu, dan juga minum ramuan-ramuan Cina seperti sarang burung gitu kan, apalagi ya ginseng, kemudian juga akar-akaran sesuatu gitu. Jadi ya banyak sih yang berubah pola lifestyle aku. Itu sih sebenarnya jujur ya, aku divonis kayak gitu tuh sebenarnya bikin shock dan sedih gitu. Dan tapi aku nggak percaya kata dokter apa, saya lebih percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa atau yang nentuin lah jodoh, maut, lahir, apa rezeki, udahlah yang di atas gitu. Jadi ketika kemarin di diagnosa gitu aku bete sih sebenarnya, kayak lebih kayak down gitu, agak lebih kok gini ya gitu. Ya udah akhirnya cari dokter yang lain-lain lagi. Jadi ya makin kesini nggak ada omongan kayak gitu-gitu lagi sih sebenarnya. Jadi ada perubahan berarti. Sejak pikirannya mulai positif, Roy bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Apalagi kegiatan yang sering ia lakukan belakangan adalah sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Hal itu membuat energi positif Roy keluar. Ya, charity adalah bagi aku kehidupan yang nggak bisa terpisahkan dari seorang Roy Kiyoshi. Jadi aku suka nolongin orang-orang di jalan, beli nasi padang buat mereka di jalan. Terus juga kalau ada makanan anjing, makanan kucing aku bawa di mobil, animal rescue gitu. Karena kita hidup kan cuma sekali ya, maksudnya jadi seorang Roy Kiyoshi misalnya. Ya harus dibanyakin lah berbuat baik, kapanpun, dengan siapapun, di mana aja. Mau hewan, mau binatang, mau pemulung apa, aku berusaha untuk bantuin, memberikan kebahagiaan lah buat orang. Setiap bulan pasti ada lah, sebulan dua kali lah harusnya sih. Kalau nggak sibuk banget bisa beberapa kali. Cuma ya aku sadar sebulan bisa 2-3 kali. Ya, meski kini jarang tampil di berbagai acara televisi, namun Roy merasa terharu kalau ia berkunjung ke suatu tempat masih banyak orang yang mengenalinya. Hal itu tentu saja membuat Roy bangga dan bersyukur. Charity pengalaman lucu mah nggak ada ya sebenarnya. Cuma charity ketika di jalanan ya pasti cuma mereka-mereka yang aku pernah kasih santunan kayak ini Roy Kiyoshi gitu, kayak di jalan tuh wah berarti gue masih dicintai ya sama orang masyarakat ya, oh ternyata gue masih diinget ya gitu. Orang-orang jalanan tahu gue gitu, tersentuh aja sih sebenarnya. Dan kemarin Roy juga menyempatkan diri untuk healing ke tempat wahana permainan salju yang minus 10 derajat Celcius. Di tempat itu, semburat kebahagiaan terpendar di wajah Roy. Ia seperti tak merasakan sakit yang serius. Apalagi ia tampak bersemangat kalau memperlihatkan sudut demi sudut permainan yang ada di sana. Tentu saja, hal ini membuat Roy mengenang masa lalunya yang pernah sekolah di Cina. Meski hanya salju buatan, namun itu semua mampu membuat Roy bernostalgia semasa sekolah dulu. Nah pemirsa GoSpot, hari ini aku berada di salah satu tempat yang oke banget di Jakarta. Di Bekasi. Ya, wahana bermain yang sangat unik sekali. Karena di sini memperlihatkan banyak patung-patung es, sudah gitu salju seperti apa. Bagi kalian yang belum pernah lihat salju, datang aja ke sini. Nah, pemirsa, di sini bisa kita lihat ada patung-patung yang sangat unik sekali. Ada patung angsa, ini ada dolphin, lumba-lumba. Terus konon katanya patung ini tuh dibuat setiap 6 bulan sekali berubah desainnya. Jadi the owner mendatangkan pemahat dari Cina untuk mengukir ini semua menjadi seindah ini, dan ini luar biasa banget. Nah pemirsa, aku tuh udah persiapannya udah matang banget ya. Dari sepatu, dari longkot, semua harus sempurna. Karena menurut aku ketika kamu berkunjung ke daerah salju, kamu harus pakai prepare yang sangat-sangat baju yang tebal. Kalau nggak ini dingin banget, soalnya minus 10 derajat. Kayaknya gue nggak masuk deh, soalnya nggak cukup. Guys, pemirsa, ini bener-bener ukiran es loh. Tuh,
Pohon salju dong. Wow, amazing. Keren banget tempatnya. Ini nggak tahu nih pohon apaan. Jadi intinya ini pohon kayak pohon-pohon musim dingin gitu. Ya, oke banget lah pokoknya. Aku suka banget. Kebetulan aku sekolahnya kan di Cina tuh berapa tahun gitu di sana. Jadi di sana tuh musimnya musim salju, musim dingin. Jadi aku seneng banget berada di lingkungan dingin kayak gini. Dingin banget. Iya, nyentuh salju pernah. Cuma kan sekarang saya pengen main salju sebenarnya, cuma nggak bawa sarung tangan. Di tempat terpisah, duka tengah menyelimuti keluarga Rianti Cartwright dan Cass Alfonso. Ayah tercinta dari suami menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu di rumah sakit di kawasan Salemba, Jakarta Pusat setelah menjalani perawatan intensif selama 1 bulan. Sebelum tutup usia, ayah mertua Rianti itu sempat mengidap penyakit kanker dan komplikasi penyakit yang cukup lama. Ya, papa mertua. Jadi hari Minggu jam 8.50 pagi, papa mertua saya meninggal dunia setelah sakit yang cukup lama ya di ICU selama kurang lebih sebulan 3 minggu. Tapi memang ya mendiang Amang itu udah sakit-sakitan dan udah sempat di bypass surgery, udah sempat melawan kanker juga, kemudian remisi, tapi ya kemudian balik lagi gitu. Ya komplikasi sih ya, kalau ada beberapa pagi jam 8.50 Minggu pagi. Yang pasti sih he was in pain ya. He was in pain, tapi hampir sebulan itu masih bisa ketemu keluarga. Itu yang ada baiknya di situ ya. Jadi kita satu persatu ketemu dan bisa ngobrol, bisa nulis sih, bukan ngobrol secara apa namanya? Iya. Jadi masuk rumah sakit itu tanggal 14 Agustus. Jadi awalnya itu sesak nafas. Terus Cass langsung, kan kita rumahnya satu kompleks, kebetulan langsung ke rumahnya, terus panggil ambulans, terus langsung masuk ICU, itu udah dia dipasang ventilator. Tapi kemudian Amang sadar, jadi sadar lagi, terus udah bisa nulis, jadi komunikasinya lewat tulisan. Jadi ya pasti kami sangat berduka, sangat sedih, tapi bersyukur diberikan waktu gitu sama Tuhan. Selama sebulan ini kami bisa komunikasi. Ya gitu, kami masih bisa berbicara, masih dikasih pesan gitu sama Amang. Jadi ya ada yang bisa kami syukuri. Tak hanya Cass, Rianti tampak terpukul atas kepergian ayah mertuanya tersebut. Apalagi semasa hidup banyak kenangan yang diberai bersama mertua terkasih. Support almarhum mampu membuat Rianti kuat ketika ia dan sang suami belum bisa memiliki anak. Itulah yang tentu saja membuat Rianti merasa kehilangan sosok orang yang selalu memberi kedamaian dalam hidupnya. Sangat berarti sih. He was a patriarch of the family and strong father figure yang pastinya. I don't know what to say. Yang pasti sih sangat kehilangan saya dan keluarga. Iya, jadi Amang tuh sosok bapak dan bapak mertua yang sangat, ya seluruh hidupnya untuk keluarga aja. Jadi sangat memikirkan keluarga nomor satu. Dan ya aku sangat bersyukur udah mengenal Amang, udah bisa menjadi menantunya Amang dan merasa disayang. Kebetulan kan kami tinggal di rumah mertua 8 tahun. Jadi aku sangat bersyukur gitu memiliki kenangan 8 tahun itu. Dan kalau cerita di luar kan aduh tinggal sama mertua tuh kayak gimana gitu kan. Tapi ya I don't know why gitu. Tuhan begitu baik, kayak kami mempunyai kenangan yang manis gitu. Kenangan yang manis, sering ngobrol bersama. Terus aku juga sama Amang sama Inang tuh nggak pernah dituntut harus
misal bangun pagi-pagi beberes gitu kan, jadi bener-bener kayak toleransinya sangat tinggi gitu terhadap kerjaan aku juga, supportnya luar biasa. Terus kami juga kan nunggu anak lama 9 tahun, tapi kayak dari Amang sama Inang tuh nggak pernah kayak ada tuntutan atau apa kata-kata yang nggak enak gitu, selalu kata-kata yang support. Jadi itu juga kami sangat bersyukur gitu, akhirnya ada Kararos gitu, bisa mengenalkan Kararos sama Amang. Nah Amang sayang banget, jadi sampai terakhir tuh ya Amang senyumnya tuh kalau FaceTime sama semua cucu-cucunya gitu, termasuk Kararos. Dan rencananya tepat hari ini, Rianti dan Kes akan melakukan prosesi nikah secara adat dan pemberian marga Batak di hadapan jenazah sang ayah. Ritual pertautan dua insan yang sejatinya diwarnai tawa, canda, dan bahagia tentu saja menjadi ratapan tangis. Terus memang ada satu permintaan terakhir dari Amang itu, emang udah lama banget Amang tuh minta kami nikah secara adat. Tapi mungkin karena ya kita kesibukan, kita selalu postpone terus gitu kan. Iya sayang, kenapa? Kamu suka nyanyi, mau nyanyi apa? Nanti kita nyanyi ya. Nanti kita nyanyi ya buat Opo Grandpa ya. Nah, terus jadi akhirnya abangnya juga ada satu yang belum diadatin, yang sulung yang tertua. Kami masih nunggu, masih on the way dalam perjalanan ke Indonesia. Jadi besok akan ada adat pernikahan. Aku dikasih marga. Karena ini akan ada impactnya ke adat pemakaman ya. Jadi ya itu, jadi kayak hari ini ya udah kita seharian ngurus meeting untuk besok, untuk acara besok. Terus besoknya ada pernikahan adat dan adat untuk papa. Tak ada yang tahu kapan, di mana, dan dengan cara apa Tuhan menjemput hambanya. Dan di hari Rabu, ayah mertua Rianti rencananya bakal dimakamkan di tempat pemakaman elit di kawasan Karawang, Jawa Barat. Di San Diego Hills ya, hari Rabu. Tanggal berapa ya hari Rabu? Tanggal 13 ya, kalau 13. Ya semoga amal ibadahnya diterima sama Tuhan Yang Maha Esa, dan ya mohon maaf aja kalau almarhum Amang ada kesalahan semasa hidupnya. Thank you. Maybe something light. It's not goodbye. It's we'll see you again.